Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai Prukis hari ini penanganan perkara mantan Jampisus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri sehingga terbitlah sprindik TPPU. Nah, ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya. Bahwa Kejaksaan Agung selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Nah, kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di PISUS. Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting terus dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Jampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jampisus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan, yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Karena menurut Undang-Undang 3199, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Jampisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri penyerahan dari Polda Metro. Nah, yang menjadi penting adalah di Lakumbak yang baru kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam penanganan kasus ini. Nah, nanti progres selanjutnya akan kita sampaikan. Pak, mau tanya Pak, tadi ketemu sama Kepala Barantin, katanya PMK nomor 9 ada yang dicabut Pak, itu gimana sih Pak? Bukan dicabut, dulu kan ada pengawasan bersama dengan Balai Karantina dan memanfaatkan pasar sang bea cukai jadi bareng. Cuman waktu itu kan mereka belum siap, jadi ya ditunda, kira-kira gitu. Nanti minta direvisi ulang ya, kalau mereka udah siap ya udah kita ini bisa dibetulin biar bisa monitoring bareng. Usulin tadi dia mau ikut monitor scanner kita biar mereka bisa lihat juga ada barang-barang yang secara hukum harus dikarantina apa enggak, kan macam-macam tuh, barang pertanian dan lain-lain, daging segala macam masuk situ. Bagus, saya pikir nanti kita jalankan. Katanya mereka udah siap, tapi saya suruh tunggu dengan tim teknis dulu. Betul-betul siap apa enggak. Kalau udah siap ya udah nanti jalan. Pak, terkait dengan pertemuan dengan di Pertamina nanti, apakah membahas dengan kenaikan harga minyak yang kemarin sempat tembus 100 lagi atau apa pembahasannya Pak? Utamanya gimana, mungkin ya, saya sih pengen tahu gimana teknologi yang mau dipakai untuk membatasi supaya subsidinya tepat sasaran. Ini kan semua orang yang kaya juga bisa ambil Pertalite misalnya atau gas juga. Ya, dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologi kayak gimana sih, penerapan seperti apa. Kok udah tahu sih? Iya kan, apa ada nanti dari Pertamina Pak, ada pembahasan pembahasan akan kenaikan atau memperluas menaikkan kuota subsidi atau seperti apa Pak? Apa gimana? Tidak. Anggaran nggak ada Pak, kenaikan kompensasi dan subsidi, anggaran subsidi itu nggak ada.
yang kita pastikan itu subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya itu. Nanti kalau itu nanti kita tunggu si Pertamina mengusulkan apa yang hal-hal yang lain yang saya akan lihat nanti. Berarti dengan kenaikan harga minyak yang kemarin 100 itu masih kayak aman seperti sebelumnya atau seperti apa Pak? Berarti kan balik seperti sebelumnya kan kita asumsikan kan 100 asumsikan 100 kan. Berarti keadaannya bukan berarti hal yang baru untuk kita. Jadi bisa kita adjust lagi nanti anggarannya seperti sebelumnya. Jadi nggak kaget lah. APBN masih kuat ya? Masih. Tapi tadinya kan gini, ketika harga minyak turun saya pikir saya ada ruang untuk nambah belanja ke daerah dan lain-lain ya. Termasuk kementerian lembaga. Artinya sekarang kalau balik lagi ke situ ya ruangnya semakin terbatas aja. Tapi nggak membahayakan APBN sendiri kan udah. Karena ini bukan keadaan baru kan. Tapi ada kemungkinan kan harga minyak naik. Naiknya harga minyak akan mempengaruhi anggaran untuk stimulus. Tapi untuk stimulus itu gimana Pak untuk di Stimulus yang mana? Yang untuk semester 2. Enggak. Waktu stimulus kemarin dilakukan kan dengan asumsi harga minyak 100 juga. Apa, Jadi nggak ada perubahan yang berarti berarti dengan cuman yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian lembaga maupun ke daerah mungkin nggak seluasa sebelumnya. Pak, yang kan harga minyak diprediksi akan makin naik lagi ya Pak. Ada antisipasi nggak sih Pak agar misalnya apakah nanti ada kemungkinan pembahasan subsidi Pertalite bakal dinaikin atau seperti apa yang subsidi atau menyerahkan lagi ke Pertamina untuk BBM non subsidi aja yang terserah mau diapain gitu seperti apa? BBM non subsidi kan emang nggak disubsidi kan? Iya makanya masalah non subsidi suka Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan 100 saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Jadi kita kan sedang hitung tadi. Sudah terinfo keputusannya. Kita menyambut baik. Ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ya. Contohnya yang tadi sampaikan beliau itu kalau ada kejadian sibuk memviralkan tapi lupa menolong. Nah kan tadi ada masalah sampah divideoin sampahnya tapi lupa memungut atau menempatkan di tempat yang benar. Kira-kira seperti itu. Ada yang kecelakaan diviralkan, divideoin tapi lupa menolong. Nah ini toh. Artinya bahwa tadi dengan berkaitan dengan Bapak Gubernur menyampaikan sayembara ya menurut saya ini adalah wujud pemberian semangat ya motivasi kepada semua pihak ya kecuali pihak kepolisian karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya wajib melakukan penegakan hukum terhadap seperti begal. Begal menjadi atensi bersama ya menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan Siskamling. Ya, tadi Bapak Gubernur menyampaikan nanti semua yang sedang tidak bekerja siapa tahu ketemu begal ditangkap diserahkan pihak kepolisian nanti pihak kepolisian melaporkan Pak Gubernur ini atas bantuan warga ya sehingga nanti akan dapat bonus dari Bapak Gubernur. Ini tidak beresiko. Nah, tentu saja kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri namun pembelaan diri juga penting. Ya, pembelaan diri apabila melawan. Tapi kalau tidak melawan, diamankan dengan baik agar tidak banyak luka, tidak membahayakan bagi nyawa siapapun. Ya, bagi nyawa siapapun segera diinformasikan kepada kepolisian ada wajib merespon secara cepat. Siap. Ya. Masyarakat boleh bawa alat pelindung diri nggak di kalau alat pelindung diri saya pikir untuk Siskamling nanti silakan nanti koordinasi dengan kan ada 3 pilar ya ada kepala desa, ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Nanti apa yang cocok di wilayah masing-masing sesuai tingkat ancamannya ya. berarti boleh ya Nani? Ya sesuai tingkat ancamannya. Kalau ancamannya di situ tidak terlalu berat, mungkin yang penting adalah ada nomor telepon aparat yang terdekat di situ. Ya. Kemarin ada yang viral perempuan itu minta diantar polisi buat sampai ke rumah. Nah, apakah masyarakat dibolehkan melakukan itu menghubungi kepolisian untuk Boleh. ke rumah? Boleh. Jadi apabila ada ketakutan, ini himbauan kepada seluruh warga. Memang mungkin mau pulang jamnya udah terlalu malam dan ketakutan.
tolong informasi Anda laporkan kepada kepolisian. Saya umumkan, nanti akan saya perintahkan jajaran dimanapun berada agar merespon, ya. Ya, karena nanti ada di spot-spot tertentu, ya sudah ada anggota yang siaga di situ. Ya. Kemarin pelaku begal kita sudah mengungkap, kalau total ini tahun 2025 ini 150-an, ya. Tapi untuk sampai bulan ke Juli kemarin ini data itu masih berbantuan, ya. Saya kemarin ada di catatan saya, tapi yang penting adalah pengungkapannya kami tahun yang lalu rata-rata di 65. Kita akan tingkatkan menjadi 70 sampai 80. Siap, Jenderal, makasih ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.